Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Scalper FX. Oke guys, kali ini kita akan bertrading lagi seperti biasa guys. Dan seperti biasa di sini saya trading di sesi market US atau market Amerika guys di sekitaran jam 19.24 atau di sekitaran jam setengah 8 malam guys. Dan malam ini saya trading di hari Senin tanggal 7 Juli guys. Dan seperti biasa nanti kita bakalan trading menggunakan setup OMUS atau setup open market US guys. Dan seperti biasa di sini saya trading menggunakan modal di angka 5 juta guys. Dan bagi kalian yang masih tanya di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan account raw spread dan leverage tanpa batas guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali guys. Gak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena risiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, daripada kelamaan kita langsung bertrading aja guys. Oke guys, kali ini saya ada di market gold USD atau XAU USD guys di time frame H1 guys. Dan di sini mumpung masih open market, kita coba mapping dan kita coba analisa dulu guys. Di sini kalau kita analisa di time frame H1 guys, pergerakan Asia tadi pagi pergerakannya itu turun drop ke bawah guys. Terus setelah itu koreksi, dan di sesi Eropa pergerakan marketnya turun lagi ke bawah, terus pergerakan marketnya koreksi lagi guys. Jadi pergerakan marketnya di sini sideways di area sini guys. Dan di sini masih ada dua kemungkinan guys. Apakah pergerakan marketnya ini bakalan meneruskan trennya untuk turun ke bawah, atau di sini bakalan ada pembalikan tren guys kalau dia mampu ngebreak area resisten di sini guys. Di sini kita coba tandai area SNR di time frame H1 guys. Pertama kita coba tandai area SBR di sini. Di sini ada area SBR atau support become resistant guys. Terus di sini kita coba tandai area resisten bawahnya sini. Terus resisten bawahnya. Terus di sini kita coba tandai area support di sini guys. Di sini ada area support. Terus kita coba cari lagi untuk area SNR di time frame H1. Di sini ada area RBS atau resisten become support guys. Terus kita tandai area support bawahnya lagi guys. Oke, di sini kita sudah mapping untuk area SNR di time frame H1. Di sini kita coba pindah di time frame M15, kita coba tandai area base dan area open marketnya guys. Seperti biasa di sini kita coba tandai dulu untuk area open marketnya, kita cari candle jam 12 guys. Oke, di candle hijau ini kita coba tandai guys. Terus di sini kita coba tandai area support terdekat dari area open marketnya guys. Untuk area support terdekatnya kita bisa tandai candle hijau ini. Terus untuk resisten atasnya di sini kita bisa tandai di candle merah ini guys. Terus kita tandai resisten atasnya lagi, di sini kita tandai candle hijau ini. Oke, di sini kita sudah mapping untuk area SNR dan area base di time frame H1 dan di time frame M15 guys.
Dan untuk trading plan malam ini guys, seperti biasa di sini kita bakalan trading menggunakan setup OMUS atau setup open market US guys. Di sini tinggal kita tunggu pergerakan marketnya. Apakah pergerakan marketnya ini bakalan breakout ke atas atau ke bawah guys. Di sini kalau seumpama pergerakan marketnya breakout ke bawah, di sini kita bisa tunggu pullbacknya, terus kita bisa ambil setup sell di area sini guys. Jadi kita bisa menggunakan setup break, pullback, entry guys. Dan seumpama pergerakan marketnya breakout ke atas, di sini kita bisa tunggu pullbacknya, terus kita bisa ambil setup buy di area sini guys. Jadi kita bisa menggunakan setup break, pullback, entry guys. Dan juga nanti kita bisa menggunakan setup OMUS nyolong start guys. Kita lihat dari struktur market di time frame M5. Kita lihat berapa kali pergerakan market itu meretest area base terdekatnya guys. Di sini kalau kita perhatikan area base atau area support di sini sudah tidak fresh karena sudah beberapa kali ke retest. Jadi ada kemungkinan kalau pergerakan marketnya di sini turun ke bawah, ada kemungkinan pergerakan market bakalan ngebreak area support di sini guys. Jadi nanti kita bisa menggunakan setup OMUS nyolong start. Kita lihat dari struktur market di time frame M5 dan kita lihat berapa kali pergerakan market itu meretest area base-nya guys. Terus nanti kita juga bisa ambil setup bouncing. Ketika pergerakan marketnya seumpama nanti turun ke bawah dan kita gak bisa dapat setup OMUS di area sini guys, kita bisa ambil setup bouncing di area sini guys. Ketika pergerakan marketnya itu menyentuh area support di time frame H1 di sini, kita bisa ambil setup buy di area sini guys. Jadi kita bisa menggunakan setup bouncing dan seumpama pergerakan marketnya breakout ke atas dan kita gak dapat setup OMUS di area sini guys, kita bisa ambil setup bouncing di area sini guys. Kita bisa ambil setup sell di area sini. Jadi kita bisa menggunakan setup bouncing guys. Jadi untuk setupnya sangat simple sekali guys. Yang penting di sini tinggal kita tunggu pergerakan marketnya. Apakah pergerakan marketnya ini bakalan breakout ke atas atau ke bawah guys. Dan sambil menunggu perlu saya ingatkan lagi ya guys, di sini saya tidak pernah membuka kelas trading, edukasi trading, cuki trading, titip dana, jualan robot, itu tidak pernah guys. Barangkali nanti ada oknum yang mengatasnamakan scalper FX dan dia membuka kelas trading, edukasi trading, cuki trading, titip dana, jualan robot. Bisa dipastikan itu bukan saya guys, karena di sini saya hanya fokus di YouTube. Kalau kalian ingin mempelajari teknik yang saya pakai, kalian bisa tonton di channel YouTube saya guys. Di situ sudah pernah saya jelaskan semua. Tinggal kalian tonton aja di channel YouTube saya guys. Nanti kalau kalian masih kurang paham, kurang jelas, kalian bisa komen di video saya guys. Insya Allah nanti saya akan balas satu per satu guys. Oke, di sini tinggal kita tuh guys, apakah di sini pergerakan marketnya bakalan breakout ke atas atau ke bawah guys. Oke. Oke guys, dan di sini saya coba entry buy guys menggunakan lot 0,1 atau 0,10 dengan SL-nya di sekitaran 30 pip dan untuk take profitnya itu ada di 60 pip guys. Dan di sini kenapa kalau saya coba entry buy guys? Di sini kalau kita lihat, kalau kita perhatikan sebenarnya pergerakan market, kalau kita lihat di time frame M15, pergerakan market di sini belum nge-break area base atau area resisten di sini. Tapi di sini saya coba ambil setup buy guys, karena saya lihat dari struktur market di time frame M5. Di time frame M5 setelah open market tadi guys, pergerakan market tadi kan sempat nge-retest area base atau area resisten di sini, terus dia turun ke bawah dan pergerakan marketnya sempat koreksi di area sini. Terus setelah itu pergerakan marketnya breakout lagi ke atas guys, mencoba meretest area base atau area resisten di sini. Terus di sini dia mantul, di sini meretest lagi, dan di sini tuh pergerakan market gak mampu nge-break area resisten di sini guys. Pergerakan market langsung turun lagi ke bawah guys, dan pergerakan marketnya cenderung koreksi di area base di sini. Dan setelah itu pergerakan market naik ke atas guys. Dan setelah candle hijau ini terbentuk, saya coba ambil setup buy guys, karena saya lihat pergerakan market di sini tuh meretest area base atau area resisten di sini terus menerus guys. Dan di sini juga sudah hampir ketembus guys, walaupun di sini dia gagal turun lagi ke bawah dan koreksi. Jadi area base atau area resisten di sini tuh sudah rawan sekali ketembus. Makanya ketika candle hijau ini kebentuk, saya coba ambil setup buy guys. Dan di sini tinggal kita tunggu apakah di sini analisa kita benar atau salah guys. Oke.
Oke guys, dan di sini malah kita kena SL guys, dan di sini saya coba entry buy lagi di area SL saya karena di sini saya yakin pergerakan market di sini bakalan naik ke atas guys dan mampu ngebreak area resisten di sini guys. Dan di sini saya pasang SL-nya tetap di 30 pip dan untuk take profitnya itu ada di 90 pip guys. Di sini saya masih yakin bahwa pergerakan market di sini tuh bakalan ngebreak area resisten di sini guys. Karena di sini kalau kita lihat di time frame M15, di candle M15 di sini tuh sudah ngebreak area base atau area resisten di sini, dan candle hijau ini juga mampu ngebreak candle merah ini guys. Makanya di sini saya yakin pergerakan market di sini bakalan ngebreak area base atau area resisten di sini guys. Dan di sini tinggal kita tuh guys, apakah di sini kita bisa recovery atau kita malah kena SL lagi guys. Oke. Oke guys, dan alhamdulillah entry kita sudah kena take profit guys, dan di sini saldo kita sudah berubah menjadi 5.972.000 guys. Kita profit lagi di sekitaran 972.000 guys. Walaupun tadi saya sempat kena SL, tapi alhamdulillahnya kita bisa recovery di entry yang kedua tadi guys. Dan di sini kalau kita bahas lagi tentang tradingan yang tadi ya guys. Jadi di sini tadi saya coba entry buy itu di area sini. Ketika pergerakan marketnya, setelah pergerakan marketnya open market tadi naik ke atas, terus di sini dia turun ke bawah, meretest area resisten di sini, terus setelah itu pergerakan marketnya naik ke atas dan di sini turun lagi ke bawah guys. Pergerakan market di sini mencoba meretest area base di sini tapi dia gagal guys. Dan setelah itu pergerakan marketnya naik lagi ke atas, mencoba menembus area resisten di sini guys. Dan di sini ketika candle hijau ini kebentuk guys, saya coba ambil setup buy guys. Karena saya lihatnya area base di sini tuh sudah rawan sekali ketembus. Dan di sini kan kalau kita lihat pergerakan market kan sudah hampir menembus area base atau area resisten di sini. Dan setelah saya coba entry buy di area sini guys, pergerakan marketnya di sini tuh naik ke atas guys. Tapi naiknya itu cuman di area sini. Terus setelah itu pergerakan marketnya turun ke bawah dan mengenai SL saya guys. Tadi SL saya di area sini. Terus di sini saya coba ambil setup buy lagi guys, karena di sini saya yakin pergerakan market di sini tuh bakalan ngebreak area resisten di sini. Karena saya lihat di time frame M15, di time frame M15 candle hijau ini tuh sudah ngebreak area base atau area resisten di sini guys. Makanya ketika tadi saya kena SL di area sini guys, saya coba ambil setup buy lagi guys, karena di sini saya yakin pergerakan market bakalan ngebreak area resisten di sini. Dan tadi itu saya pasang take profitnya itu ada di 90 pip guys, karena di sini tadi itu saya cari recovery, makanya TP-nya lumayan lebar guys, TP-nya di sekitar 90 pip. Dan setelah itu, setelah saya coba ambil setup buy di area sini guys, alhamdulillahnya pergerakan marketnya di sini tuh langsung naik ke atas guys. Naik ke atas dan mengenai take profit kita guys. Alhamdulillah di sini kita profit lagi menggunakan setup Omus guys. Walaupun tadi saya sempat kena SL, tapi alhamdulillahnya kita bisa recovery dan kita profit guys. Yang penting kalau kalian lihat di time frame M15-nya di sini tuh sudah breakout dari area base-nya guys, dari area resisten atau area base terdekat dari area open marketnya guys. Sumpama kalian kena SL, kalian boleh ambil setup buy lagi guys di area SL kalian. Kalau pergerakan marketnya itu sudah benar-benar breakout di time frame M15 ya. Kalau di time frame M15 sudah benar-benar breakout, kalian boleh ambil setup buy lagi di area SL kalian guys. Terus kalian pasang take profitnya itu ada di 90 pip, karena kalian itu cari recovery guys. Dan untuk SL-nya tetap di sekitaran 30 pip guys. Karena kalau di time frame M15 di sini tuh sudah breakout guys, pergerakan market bakalan naik ke atas guys, atau dia tuh bakalan melanjutkan tren. Dan biasanya itu pullbacknya yang cukup dalam guys, makanya biasanya itu pullbacknya dalam mengenai SL kalian, terus setelah itu pergerakan marketnya naik lagi guys. Makanya ketika M15 di sini sudah breakout, kalian kena SL, kalian bisa ambil setup buy lagi guys di area SL kalian.
Dan alhamdulillah saldo kita sudah berubah menjadi 5.972.000 guys. Walaupun tadi kita sempat kena SL, tapi alhamdulillahnya kita bisa recovery guys, dan kita bisa profit lagi menggunakan setup Omus guys. Dan bagi kalian yang masih tanya, di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan account raw spread dan leverage tanpa batas guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali guys. Nggak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys, atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena risiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, mungkin gitu aja ya guys video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.